Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Monolog Bisnis. Baik, langsung saja untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang wakaf uang. Nah, wakaf uang pada posisi LKSPWU. Nah, langsung saja ke pembahasan. Jadi, kata wakaf atau wakaf ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata wakofa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Adapun kata wakofa yakipu wakfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan, maknanya terhalang untuk menggunakan. Nah, kata wakaf dalam bahasa Arab ini mengandung makna yang artinya menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikan. Nah, lalu kira-kira bagaimana pandangan fikih tentang tentang wakaf uang ataupun wakaf melalui uang ini, dan kira-kira apa saja kriterianya? Baik, jadi lazimnya dalam wakaf uang ini objek wakafnya ialah uang. Nah, sedangkan wakaf melalui uang ini objek wakafnya bukan uang yang diserahkan pewakaf melalui peruntukannya. Seperti sebagai contoh, jika A mewakafkan uang sebesar 11 juta kepada nazir, maka itu adalah wakaf uang. Sedangkan jika sebuah yayasan mengumpulkan donasi wakaf untuk biaya pendirian rumah sakit, kemudian pewakaf menyerahkan uang 11 juta kepada nazir, itu disebut wakaf melalui uang, karena yang diwakafkan sebenarnya adalah tanah dan bangunan. Nah, wakaf uang ataupun wakaf melalui uang itu diperbolehkan hukumnya, bahkan dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan oleh para ulama salaf dan kholaf seperti ulama mazhab Malikiyah, Muhammad Abdullah Al-Ansori dan Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulan ini juga menjadi keputusan Lembaga Fikih OKI nomor 140, dan juga menjadi keputusan Standar Syariah Internasional (AOIP) di Bahrain tentang wakaf. Nah, hal ini juga sejalan dengan undang-undang wakaf yang memperbolehkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang. Itu ada berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28. Nah, di antara landasannya adalah karena uang telah memenuhi karakteristik aset wakaf atau makuf yang lain seperti rumah dan tanah, karena dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan bagi hasil untuk penerima manfaat wakaf ataupun mauquf alih. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ketika Umar berhasil mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau berkehendak, ambil tanahnya dan bersedekah dengan hasilnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga sesuai dengan jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama ahli hadis diantaranya adalah Asy-Syaukani dalam Nail al-Autsar menyimpulkan bahwa sedekah jariah dalam hadis ini adalah wakaf karena pahala yang mengalir terus menerus. Kemudian dalil di atas bermakna umum tanpa memilah aset barang objek wakaf, termasuk diantaranya adalah wakaf uang. Seperti itu. Nah, wakaf uang ini juga bisa dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan mustahik seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, premi asuransi syariah, SPP sekolah, rumah, dan modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan. Selanjutnya, seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang. Diantaranya harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat. Nah, untuk wakaf melalui uang ini penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan pewakaf. Jika pewakaf ingin berwakaf tanah dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, nazir memberikan tanah sebagai aset wakaf. Di samping itu, uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi, dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah jariah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf. Sementara itu, cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk menerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha yang tentunya sesuai dengan syariah, tingkat risiko dan dengan tingkat risiko terkendali seperti deposito di bank syariah dan sukuk, sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa
ditujukan untuk para mustahik, seperti itu. Nah, adapun mengenai masalah wakaf ini, sebagaimana Majelis Ulama Indonesia membolehkan wakaf uang tunai ini dibuktikan dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi, wakaf uang atau cash adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Kemudian wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian yang terakhir keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai-nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Mungkin itu sekilas terkait wakaf uang. Jadi untuk penutup, sebelumnya saya ngambil referensi ini dari koran Republika Muamalah Daily Dr. Anis Syaroni itu, dan juga dari jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.